moto baru, yaitu apa? Good people, cool hobbies. Balik lagi ke channel gue, Peter Squad. Kita panggil teman-teman hari ini Squadron nanti. Nah, hari ini kita akan lanjut lagi dengan konten berikut, yaitu legalitas airsoft gun. Bro Satyo. Oke. Pertama lagi kita. Season berikutnya nih. Season berikutnya bakal ada main season, guys. Gue bakal chat terus sama Bro Satyo karena ya doi adalah sejarawan kita di dunia airsoft gun. Oke, Bro, ada pertanyaan nih, lanjutan nih, Bro. Siap. Tentang terkait legalitas airsoft gun. Ya. Karena pertanyaan ini sangat menarik di dunia hobi kita, yaitu dunia hobi airsoft gun. Ini teman-teman ingin tahu, Bro, sejarahnya, bukan sejarah bahkan ya, sejarah sudah terjadi mungkin, tapi bagaimana sih buat teman-teman yang masih baru pemula ingin tahu, Bro, legalitas airsoft gun sih sudah sampai mana sih sekarang, tahapan sekarang, perkembangan saat ini sampai mana sih, dan bagaimana sih untuk mendapatkan legalitas itu sendiri supaya ya mereka tidak salah, yang tentunya kan, karena kita berada di negara Indonesia, taat hukum, taat aturan, dan kita mau bermain dengan aman, nyaman, legal. Ya. Silakan Bro Satyo. Ya, apa kabar Squadron semua? Squadron. Ya. Jadi memang Siap. banyak sekali yang bertanya di vlognya atau di channel YouTube-nya Mas Peter, ya kan? Ada Squadron yang nanya, kenapa sih airsoft aja harus ada aturannya sampai perpol segala? Gitu kan? Ini cuma mainan, ngapain harus diatur gitu? Kembali saya menyampaikan prinsip dasar, dan ini merupakan kajian yang saya dapat juga setelah berdiskusi banyak dengan bapak-bapak di kepolisian, khususnya di Wasendak ya. Okay. Jadi memang kenapa airsoft gun itu harus diatur? Karena pertama dari bentuknya 1:1. Kalau tidak diatur, bisa bayangkan orang bisa nenteng ini di jalanan, di tempat umum terbuka, tidak diatur cara membawanya, maka akan bisa menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Kedua, bukan hanya dari bentuk 1:1, tapi yang juga ada yang tak kalah penting adalah apa? Pemain airsoft gun atau yang kita sebut adalah airsofter itu memiliki keterampilan dan kemampuan sama, bisa dibilang sama seperti keterampilan yang dimiliki oleh atlet-atlet menembak. Karena apa? Teknik menembaknya sama, teknik ngebidiknya sama, teknik pernafasan menembak tepat sama, kemudian juga nggak kalah penting adalah pergerakan taktikalnya juga sama, gitu kan. Jadi kenapa hobi ini jadi diatur dalam Perpol nomor 5 tahun 2018. Bahkan waktu sudah diatur sudah terjadi banyak, bahkan kita ikut ya Bro, ya. Banyak sudah ikut pertandingan bahkan, artinya secara resmi sih sudah, legalitasnya sudah ada. Oh ya, sebenarnya Perpol nomor 5 2018 itu lebih menguatkan. Karena jangan salah juga, jadi hobi ini sebenarnya juga sudah ditata dengan baik oleh para pendahulu atau senior kita di airsofter. Ada yang bergabung di Porgasi, gitu kan, kemudian FAI, Federasi Airsoft Indonesia, dan di ABU, ya kan. Dari 3 wadah induk tersebut, mereka juga sudah mengatur teknik atau cara bermain yang aman, kemudian teknik membawa airsoft di tempat umum yang baik sesuai aturan dengan humble dan lain-lain. Sebenarnya semua sudah diatur. Dan Perpol nomor 5 2018 itu untuk menguatkan acuannya dari situ. Jadi gue harus bawahi ya para Squadron. Jadi artinya airsoft gun di Indonesia sebenarnya sudah legal bahkan. Ya. Hanya kita perlu mengikuti peraturan yang sudah kita sepakati bersama dan sudah yang sudah tentunya dikeluarkan dari pihak kepolisian. Betul. Kan jangan salah Mas Peter, ketika Anda bilang, saya kan nggak tahu Perpol nomor 5 2018. Ketika Anda berbicara di batas hukum, itu tidak berlaku. Jadi ketika Anda menggeluti hobi ini, maka sebaiknya Anda juga sedikit banyak paham atau sudah membaca Perpol nomor 5 2018. Dan biasanya senior-senior atau para pendahulu yang main airsoft di salah satu tim juga akan memberikan wejangan atau kajian yang tepat sesuai dengan Perpol tersebut, sehingga Anda dapat bermain dengan tadi legal, aman, dan menyenangkan. Gitu. Terus kalau misalnya Bro ada penyalahgunaan itu dikaitkannya bagaimana? Apakah masuk ke undang-undang darurat gitu? Seperti itu informasi yang beredar gitu? Informasi yang beredar pada saat saya berbicara dengan dari teman-teman dari kepolisian, mereka banyak memang bilang ini penyalahgunaan airsoft bisa lari ke undang-undang darurat gitu loh. Walaupun secara kaidah fungsi senjata replika ini beda dengan senjata api, maaf. Karena apa? Tidak ada mesiunya yang keluar. Di sini tidak ada mesiu, gitu kan? Ini sepenuhnya menggunakan listrik, spring ataupun menggunakan gas, tapi tidak ada bubuk mesiu sama sekali, tidak ada letupan mesiu sama sekali, gitu kan? Gitu. Nah, posisi yang dikatakan oleh banyak airsofter adalah posisi hukumnya jadi abu-abu karena tidak mengeluarkan mesiu tapi diatur.
saya pikir perlu jiwa besar dari semua airsofter di seluruh Indonesia bahwa ini aturan ini diciptakan memang bukan hanya sekedar untuk mengatur, tapi membuat tertib dan kenyamanan di muka publik atas hobi kita ini, gitu. Nah, jadi itu perlu kita strike lah, kita harus namanya udah aturan sudah berlaku ya kita tadi berbesar hati, ya. Kita berbesar hati maksudnya dalam arti mengikuti semua aturan itu. Sama halnya kalau analogi saya, kita udah dikasih boleh bawa mobil dengan bebas, tetap dengan aturan yang berlaku, tapi Anda harus punya SIM, ya, STNK harus wajib pajak seperti itu, ada BPKB, jadi kepemilikan dasarnya itu semua sampai ke pemilik nanti itu apa jelas. Ya betul. Bayangkan kalau hobi kita ini tidak diatur. Bisa jadi ada tetangga Anda punya airsoft dan nembakin Anda dari besar sembunyi-sembunyi. Tapi dengan aturan yang ada, maka dibatasi orang yang bisa memiliki airsoft seperti apa, bagaimana cara memilikinya, bagaimana perizinannya untuk mendapatkan airsoft tersebut. Jadi tidak mudah gitu sebenarnya. Juga walaupun tidak juga terlalu sulit, tapi artinya mengatur ini ada untuk kenyamanan kita semua. Oke, itu kita bilang seputar tentang legalitas. Sekarang kita masuk lagi ke bro, contohnya nih. Peter ini mau main airsoft gun. Gimana sih supaya saya mendapatkan atau syarat gimana saya sih supaya menjadi seorang airsofter yang legal, tidak melanggar aturan? Ya, yang pertama apa harus saya siapkan? Yang pertama, Anda harus cukup umur dulu. Cukup umur. Ya, cukup umur artinya Anda memiliki KTP, ya kan? Dan ketika Anda harus bergabung di klub yang juga resmi dan terdaftar. Bukan klub yang belum terdaftar, bukan. Tentunya adalah klub yang resmi dan terdaftar. Terdaftar di mana? Terdaftar baik di kepolisian maupun di induk organisasi. Yang paling penting adalah kalau untuk adik-adik semua, misalnya ada saya yang belum 17 tahun tapi saya pengen main, bagaimana? Silakan. Anda bisa tetap bergabung di tim karena di Perpol nomor 5 2018 bicaranya jelas untuk yang di bawah 17 tahun tetap bisa bermain, tetap bisa memiliki unit airsoftnya, mainan airsoftnya dengan syarat apa? Mempunyai surat izin dari orang tua. Kedua, juga mendapatkan surat rekomendasi dari tim tempat dia bernaung bahwa yang bersangkutan merupakan atlet, airsofter gitu kan. Dan tapi dengan catatan pembinaan nambahin, kalau untuk tadi unit biasanya digudangkan juga bro. Bukan berarti dibawa dengan bebas sih. Ya. Itu kita bilang untuk meredam yang namanya penyalahgunaan tadi sih. Iya. Nah, itu ada disarankan di sana. Iya. Memang disarankan di Perpol nomor 5 2018 itu unit itu biasanya digudangkan di tempat bermain, artinya di tim induknya atau kalau enggak di kepolisian, misalnya bicaranya seperti itu. Oke. Memang ranahnya di kepolisian sih ya. Tapi dengan mungkin kita bilang dari rekan-rekan pengurus klubnya mungkin bisa menjembatani itu hal-hal tadi. Jadi tadi yang saya siapin ya bro ya, artinya legalitasnya tadi ya cukup umur, punya KTP ya, terus kakak bergabung juga fotokopi kakak, SKCK perlu ya. Penting ya. Kenapa SKCK penting? Karena untuk mengetahui orang tersebut mempunyai latar belakang rekod yang bertentangan dengan hukum atau tidak. Kayak tadi ketika mainan yang kita bilang mainan ini kita pakai berlatih dan dipakai juga berlatih oleh orang-orang yang punya indikasi lain, maka akan berbahaya. That's why makanya tim diatur, pemain juga diatur dan diseleksi dengan baik. Saya pikir seperti itu. Tetap selektif. Jadi biarpun semua dimudahkan dengan syarat-syarat tadi, tentunya tetap ada profiling ya bro ya. Betul, profiling itu penting. Banget. Oke, jadi step-step itu harus teman-teman coba penuhi syaratnya. Betul. Ya. Dan kalau kita mau beli airsoft, saya menyarankan Anda terkait jual beli nih. Jual beli ya. Ketika saya pengen bergabung di tim. Bergabung nih. Saya bergabung di tim. Saya ingin memiliki dong. Yang memiliki. Ini gimana? Ya, silakan pertama nomor 1 Anda berkoordinasi dulu dengan pimpinan di tim tersebut, pengurus di situ ya. Nanti akan diarahkan seperti apa baiknya. Tapi menurut Perpol sebaiknya memang tidak membeli secara online. Karena apa? Ketika kita membeli airsoft, unit mainan airsoft replika ini, senjata replika ini, maka profil dari pemain airsoft sendiri juga harus jelas. Artinya dia bergabung di tim apa, kemudian juga usianya berapa, harus ada pendataan. Dan jangan salah, unit yang dijual ini juga sudah terregister semua di kepolisian, Polda Metro Jaya atau mungkin kemudian Polda yang lain ya. Dan sudah mempunyai register bentuk grafir bentuknya. Jadi kalau kita beli di online umumnya belum tentu ada grafir, dan sebenarnya sejarahnya itu di dalam Perpol nomor 5 membeli itu tidak bisa kayak membeli kacang, artinya saya kasih duit orang sekitar kasih barangnya, tidak seperti itu. Tentu harus banyak sekali yang harus dipenuhi, artinya perizinan orang tersebut, usia dan lain-lain kayak tadi ya. Dan jangan salah juga,
unitnya tersebut juga harus legal, sudah legal, bukan yang ilegal. Ilegal seperti apa? Belum ada pendataan. Gitu. Perlu diingat teman-teman ya. Iya, saya pikir itu. Penting banget. Oke, itu soal jual beli, Bro. Jadi disarankan jangan beli online kalau bisa gitu ya. Yang saya trusting lah, yang trustable, terus rekomendasinya juga jelas. Nanti toko-toko saya rasa nanti ada, kita akan coba vlogging juga ya, Bro. Toko-toko yang bisa kita coba rekomendasikan. Bahkan di arena juga ada sih sebenarnya. Arena juga ada. Apa? Itu nanti di next konten ini kita coba jelasin. Bro, ada satu hal lagi yang pengen tanya, materialnya nih, Bro. Secara simpelnya, karena ada rumor bahwa ya bener gak sih airsoft gun ini bisa di-upgrade atau dimodifikasi bahkan menjadi sebuah senjata api, bukan replika loh malah. Iya. Bener gak sih bisa nggak? Ya menarik ya, memang mainan airsoft seperti ini kesannya memang adalah skalanya 1:1, dalam artian ukurannya sama, outer barrelnya sama, gitu kan. Tapi jangan salah, sebenarnya di barrelnya tersebut sendiri ini di dalamnya masih ada inner barrel lagi yang hanya untuk 6 mili BB. Dan materialnya juga ini bukan baja, bukan material yang sangat keras, tapi ini adalah campuran metal dengan babet. Akibatnya kalau kita paksakan peluru masuk, kita ganti barel sekalipun dengan ketukannya segala macam, maka unit ini, mainan ini akan hancur, pecah. Jadi saya juga bingung ketika ada orang bilang airsoft dirubah menjadi senjata api. Karena dalamnya untuk yang AIG seperti ini, gearboxnya. Kayak gini guys. Gimana mungkin ini buat mendorong peluru tajam? Gitu loh. Sangat luar biasa bedanya gitu kan. Dan materialnya sendiri juga tadi ini babet. Bukan besi guys. Artinya kalau ketika tadi ada ledakan mesiu, makanya hancur. Metalnya metal babet. Metalnya nggak akan kuat. Bahkan kalau kita main, kita tidak hati-hati, kita lari, jatuh, patah loh. Patah. Bayangkan gimana mungkin mainan yang jatuh patah bisa meletuskan mesiu. Peluru yang bermesiu. Gue udah mulai paham ya, mungkin. Jadi biarpun airsoft gun, kalau saya boleh singkatin, airsoft gun biarpun dia di ranahnya kita boleh katakan masih di segmen mainan, tapi tetap diatur dalam hal perundang-undangan itu jelas, karena tadi ya saya kerucutin karena 1:1. Tapi bagaimanapun mainan ini tidak bisa di-upgrade menjadi senjata api. Betul. Karena dari materialnya. Karena materialnya. Oke. Artinya kalaupun misalnya ada orang dengan rekayasa engineeringnya dia merubah barelnya, dia pasang barel baja segala macam, upper dan lowernya juga hancur ketika kena tekanan sebesar itu. Guys, ingat ini unit yang ada di sini kita showkan. Ini kita berada di arena Predator Land, jadi ini memang unit yang digudangkan ya guys, bukan kita bawa lagi ngevlog di rumah. Tenang aja. Jadi mungkin nanti bakal pertanyaan kok bisa dipertontonkan begitu kan, padahal memang kita lagi mengedukasi, memberikan informasi yang banyak pertanyaan di video-video sebelumnya gitu, Bro. Jadi ini kita gunakan di arena yang memang sudah direkom lah. Betul. Seperti itu. Bahkan yang menarik Mas Peter, kalau kita lihat misal contoh Scar ini ya, Scar L ini, light ini. Bawahnya ini kan ABS. Artinya kayak semacam ini artinya sebelum dilanjut ini yang dibuat anak-anak teman-teman sering ngomong main di PUBG. PUBG ya masalah. Bro main nggak? Main. Main. Kalau anak-anak belum main. Main beneran. PUBG main. Ini real life. Ya, Free Fire main. Oke. Oh, gamers juga doi. Nanti gua vlogin nanti apa aja game di rumahnya kita gerbek. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Tapi bener kok, sekarang ini satu rare item yang dicari di PUBG. Oh iya. Bener. Sebenarnya bukan hanya ini, ada dua. Ada dua. Ya, sorry, bukan dua, bahkan 3 ya. Wow. Scar. Kemudian yang kedua itu adalah Chris Sector. Oke, baik. Ya kan? Yang ketiga itu biasanya teman-teman lebih suka Kar. Senapan sniper zaman Perang Dunia Kedua dulu. Oh, bukan yang kayak model L96 tuh, AWP. Kar 98. Kalau AWP orang masih banyak, gampang untuk pakai, tapi kalau Kar sama Scar itu agak langka ya. Dan itu jadi termasuk mainan yang rare item yang dicari. Nanti kita next one kita coba buatin mainan-mainan yang ada di PUBG, kita adain coba. Oh iya, di dunia airsoft gun. Asik. Menarik ya, Bro? Menarik. Oh, jadi kalau Bro Tio lagi nggak bisa main atau nggak punya waktu untuk main, benturan waktu untuk main airsoft gun, doi main PUBG nanti ini. Mengobati rasa kangen main tembak-tembakan. Apalagi lagi zaman corona gini ya, kita stay at home. Jadi lebih banyak dipakai untuk merawat mainan airsoft gunnya. Oh, butuh perawatan juga? Bro, iya, sangat butuh perawatan. Wah, ini next konten lagi nih. Nanti kita bahas. Selain itu juga ya iseng-iseng hobi nembak, jadi kita pakai makainya kita realisasikan di online. Oh gitu ya. Iya. Nah, ini bisa menjadi ini ya, bahan konten buat di next video nih artinya. Bro, satu hal itu tentang
airgun. Memang maaf ya teman-teman sebelumnya di luar ranah kita, karena memang kita lagi kupas tentang airsoft gun. Tapi kita menjawab sedikit aja tentang airgun. Bisa bro? Ya sebenarnya di komunitasnya main nggak sih? Di kami Airsoft Predator Airsoft Team maupun di arena setahu saya nggak. Karena airgun itu benar-benar dilarang buat kami gitu ya. Karena? Ya, bahkan buat anak-anak airsoft sebenarnya diharamkan gitu ya. Wow. Airgun karena apa? Airgun itu bisa letal, ya kan? Artinya bisa mencederai dengan sangat parah. Bedanya sangat jelas kok. Pelurunya itu kalau airgun itu dari gotri, ya, dari kuningan atau dari gotri besi yang bulat. Sementara airsoft itu karena tekanannya tidak sekuat airgun, dia mainannya terbuat dari keramik campuran plastik. Gitu. Beda jauh. Ya, jadi kalau ada wartawan misalnya bilang, penyalahgunaan airsoft, padahal itu adalah airgun gitu. Itu sebenarnya kami sayangkan. Perlu diedukasi juga ke semua pihak bahwa airsoft dan airgun itu adalah berbeda, dan anak airsoft itu kita tidak menyukai atau tidak bermain dengan airgun, gitu kan. Dan di Perpol nomor 5 juga 2018 tidak ada mengatur tentang airgun. Oh, artinya so far sampai detik ini kita di negara Indonesia untuk airgun belum bisa ya guys, karena belum ada yang mengatur soal terkait tentang kepemilikan airgun itu sendiri ya. Jadi maaf di sini kita nggak ada propertinya, karena kita memang nggak bermain di ranah airgun itu tadi sendiri. Kita dibuat, kalau buat saya pribadi mohon maaf buat Anda yang memang barangkali ada yang cenderung kadung udah menyukai airgun. Kalau buat saya dan teman-teman di tim, kami mengharamkan airgun. Itu bukan untuk bermain. Ya, karena di banyak teman yang masih baru awal mula main, mereka nggak tahu mereka punya airgun bro. Karena mereka nggak tahu, dikiranya sama, karena maaf tipis ya, airgun, airsoft gun, airgun, airsoft gun. Makanya inilah ini mas benar. Itulah tadi makanya ketika kita bilang sebaiknya tidak membeli secara online. Bukan hanya profil dari pembeli yang ingin harus kita tahu, tapi juga tipikal mainan yang kita beli. Ketika Anda tidak punya pengetahuan yang cukup untuk membedakan airsoft dan airgun, ternyata Anda beli airgun, dan ketika ternyata Anda akan berurusan dengan hukum, maka itu Anda menyusahkan diri Anda sendiri. That's why makanya belajar, banyak berkonsultasi dengan teman-teman yang sudah duluan bermain airsoft, bukan airgun. Cakep. Oke bro, ini singkat sudah ya tentang legalitas. Ada tips nggak bro buat teman-teman? Kita closing dulu. Biasa kita pasti memberikan tips buat teman-teman terkait tentang saat ini legalitas airsoft. Jadilah airsoft yang jelas, di klub yang jelas, kemudian bermain juga di tempat yang jelas izinnya atau rekomendasi untuk bermainnya, kemudian juga memiliki airsoft dengan prosedur juga yang jelas sesuai Perpol nomor 5 2018. Dan yang paling penting juga adalah hindari penyalahgunaan airsoft. Karena ketika Anda menyalahgunakan airsoft, maka kasihan teman-teman Anda yang lain yang berprestasi di airsoft sendiri ya. Soalnya jadi dampaknya. Itu padahal tadi untuk olahraga, rekreasi dan prestasi. Cakep. Seperti itu. Oke, kita akhiri langsung bro ya. Udah cukup tipsnya buat teman-teman. Nggak mau ngajak main bareng? Mungkin setelah corona kali ya. Setelah corona nanti kita main bareng. Silakan datang ke Predator Land, kita main bareng. Kalau Anda bilang saya belum punya mainannya, datang aja dulu. Nanti dipinjemin. Kita di sini bisa sewa, kalau nggak nanti bisa saya pinjemin dulu untuk mencoba. Gitu kan? Iya, yang penting teman-teman jangan sampai di luar sana kurang informasi dan timbul penyalahgunaan nanti ujungnya. Urusan dengan polisi, dengan aparat hukum hanya karena penyalahgunaan penggunaan airsoft di tempat umum, atau mungkin malah Anda cenderung tidak bisa membedakan mana airsoft dan airgun. Itu sangat fatal sekali akibatnya. Semoga berfaedah konten kita kali ini buat teman-teman. Jadi legalitas sudah kita kupas lagi dengan sangat padat, dan supaya bisa bermanfaat buat teman-teman yang pertanyaan sudah coba kita jawab. Oke Bro Tio. Thank you buat waktunya. Kita bakal ketemu lagi di konten berikutnya. Kita bakal kupas lagi yang lain tentang airsoft. Boleh ya, berbagi ilmunya ya buat teman-teman ya. Jangan lupa tetap subscribe terus, jangan lupa untuk komen terus dan like terus plus share-nya. Oke guys, great people, cool hobbies. Thank you guys, ciao.